Halo semuanya, sebelumnya aku mau nanya nih, pernah nggak sih kalian itu di dalam kelas mempunyai satu pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada guru kalian, tapi kalian lebih memilih untuk diam dan tidak jadi menanyakan pertanyaan tersebut, karena takut dianggap si paling tahu? Atau mungkin dari kalian ada juga yang pernah ragu dalam suatu hal dan ingin menanyakan atau menyampaikan pendapat kalian, tetapi kalian memilih untuk diam dan tidak jadi lagi menanyakan pertanyaan tersebut karena takut dianggap sesat. Nah, ternyata kejadian yang seperti itu ada loh di dalam film horor Indonesia berjudul Siksa Kubur yang disutradarai dan ditulis oleh Joko Anwar, yang dimana ada satu adegan di dalam film tersebut ketika si murid ini bertanya kepada gurunya mengenai ajaran agama, tetapi alih-alih mendapatkan jawaban yang diinginkan, si guru tersebut malah bilang si murid itu salah pertanyaan dan imannya dianggap tipis. Adegan yang seperti di film tadi ternyata ada loh di kehidupan kita yang sekarang. Pada ruang lingkup pendidikan, memberikan sebuah pertanyaan kritis itu seringkali tidak dijawab dengan benar, melainkan malah bisa dianggap sebagai sebuah pertentangan. Seperti kata Ferry Irwandi yang mengatakan, kita sedang terjebak pada pola pikir yang mengatakan bahwa bertanya adalah sebuah tanda ketidakmampuan, dan ketidakmampuan itu adalah suatu hal yang memalukan. Dengan mindset yang seperti itu, kita menjadi pribadi yang memilih untuk tidak bersuara, dan pada akhirnya kita jadi tumpul dalam berpikir kritis. Melihat apa yang terjadi pada influencer Indonesia sekarang ini yang baru-baru ini, akibat menyuarakan pendapatnya di publik, malah berakhir kena teror. Seperti halnya salah satunya DJ Doni yang rumahnya diteror bangkai ayam dan sempat dilempar bom molotov oleh 2 orang yang tidak dikenal. Hal yang serupa terjadi juga kepada manajer Greenpeace Indonesia yang rumahnya juga diteror dengan dikirimi bangkai ayam. Sementara Sherly Anavita rumahnya juga diteror dengan dilempari telur dan juga mobilnya itu sempat dicoret-coret oleh orang yang tidak dikenal juga. Dan bahkan seorang pemuda bernama Laras Faizati itu ditangkap dan ditahan karena dia menyuarakan dan mengutarakan pendapatnya. Tapi ternyata budaya bungkam suara ini tidak hanya terjadi di masa sekarang. Ada sejarah yang mengatakan kejadian seperti ini itu ada juga kejadiannya di masa lalu, yaitu konflik antara kaum yang pro terhadap akal dengan kaum yang pro terhadap teks. Yang selanjutnya akan aku bahas mengenai sejarahnya, dan aku akan bahas juga bagaimana dan kapan kaum akal ini akan mengalami kekalahan. Sebelumnya, untuk meyakinkan bahwa sejarah ini benar dan akurat, saya menelusurinya melalui laman Wikipedia mengenai konflik yang terjadi pada topik ini. Dan ternyata, konflik ini mengisahkan tentang kelompok Mu'tazilah dengan kelompok Ahlul Hadis. Referensi lain juga saya dapatkan pada buku yang berjudul Teologi Islam, karya Harun Nasution. Kita akan mundur ke masa lalu dan melihat pada abad ke-9, yaitu di kota Baghdad. Pada masa dinasti Abbasiyah di bawah kepemimpinan Al-Ma'mun, ada sebuah kelompok yang dinamakan Mu'tazilah, yaitu kaum yang pro terhadap akal. Bagi kaum Mu'tazilah, akal ini dianggap sebagai pemberian dari Allah yang paling berharga. Kaum Mu'tazilah meyakini bahwa agama itu harus dijelaskan menggunakan akal yang logis, dan bagi mereka, orang-orang yang mempunyai pemikiran kritis itu sangat didukung, dan juga orang-orang yang bertanya itu sangat-sangat dihargai. Bagi mereka, orang yang bertanya itu dianggap sebagai ibadah intelektual, dan juga orang yang bertanya di sini itu bukan dianggap sesat, melainkan sebuah tanda bahwa kita sedang berpikir menggunakan akal kita. Sementara itu, di kubu lain ada terdapat sebuah kelompok yang dinamakan Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah ini menentang pemikirannya kaum Mu'tazilah. Nah, perbedaan antara kedua kubu ini sangat-sangat mendasar, mulai dari pemikiran tentang akidah, tentang sifat-sifat Allah, dan juga bahkan mencakup tentang hubungan akal dan wahyu.
Sebelumnya, aku mau disclaimer dulu, Ahlus Sunnah ini bukannya menolak pemahaman tentang akal, tetapi mereka hanya menempatkan akal itu di bawah wahyu, yang artinya wahyulah yang utama pada pemikiran mereka. Wahyu yang dimaksud di sini adalah Al-Quran. Nah, berbeda dengan pandangan Mu'tazilah, yang mereka meyakini bahwa Al-Quran itu sebagai makhluk atau ciptaan Allah. Pada akhirnya, kaum Mu'tazilah ini pun mengadakan sebuah kebijakan yang bernama mihnah. Kronologi tentang kebijakan mihnah ini aku dapatkan pada web surau.co, yang dimana dari surau.co itu menyatakan bahwa mihnah itu disebut juga sebagai ujian atau cobaan. Al-Ma'mun yang berkuasa pada saat itu mewajibkan semua kalangan, baik itu hakim, pejabat, ulama, semua yang ada di sana untuk menyatakan dan membenarkan pemikiran mereka bahwa Al-Quran itu merupakan makhluk atau ciptaan Allah. Tetapi mayoritas penganut Ahlus Sunnah ini menentang pemikiran Mu'tazilah yang mengatakan bahwa Al-Quran itu sebenarnya adalah kalam Allah, bukan makhluk. Karena Al-Ma'mun ini sudah terkena pengaruhnya yang sangat final dan tentang keras kemampuan berpikir rasionalnya itu yang sangat kuat, maka mereka pun menjadikan pemikiran mereka itu sebagai doktrin resmi negara. Nah, setelah itu, khalifah pada masa itu pun mulai mengirimkan surat perintah kepada seluruh wilayah kekuasaan di Abbasiyah, seperti pejabat, hakim, dan ulama, agar mereka mau mengikuti ujian tersebut. Lalu, ada seorang ahli hadis dari kalangan Ahlus Sunnah yang terkenal bernama Ahmad bin Hambal. Beliau menolak dengan tegas tentang kebijakan pemerintahan pada saat itu dan mengatakan bahwa Al-Quran itu sebenarnya adalah kalam Allah, bukan makhluk. Karena Ahmad bin Hambal menolak kebijakan pada saat itu, aparat pun segera menangkapnya dan memenjarakannya selama bertahun-tahun. Selain itu juga Ahmad bin Hambal mendapatkan penyiksaan oleh aparat tersebut dengan tujuan agar ia mau mengubah pendapatnya. Tetapi di sini Ahmad bin Hambal adalah seorang yang teguh pendirian. Al-Ma'mun mengira bahwa umat Islam pada masa itu akan menjadi lebih rasional dan bisa lebih maju, tetapi kenyataan tidak sesuai yang diharapkan. Kejadian itu justru membuat masyarakat semakin takut dan menimbulkan kekacauan di kalangan umat Islam pada masa itu. Bahkan setelah Al-Ma'mun wafat, kebijakan mihnah ini pun masih terus berjalan. Mereka tetap menguji semua ulama dan menghukum bagi siapa saja yang menolak pemikiran tersebut. Kondisi saat ini, kebebasan untuk berpikir kritis di kalangan itu benar-benar sangat mengkhawatirkan. Mereka, khususnya para ulama, itu harus berhati-hati dalam mengucapkan kata agar tidak salah. Ada yang memilih untuk diam dan ada juga yang memilih untuk berpura-pura setuju demi bisa menyelamatkan diri mereka. Kondisi dunia Islam pada saat itu sedang tidak baik-baik saja dan menimbulkan rasa takut yang sangat amat besar bagi umat Islam pada masa itu. Akhir dari peristiwa ini yaitu naik tahtanya seorang Al-Mutawakkil pada tahun 847 Masehi, dan dia mengatakan bahwa dia tidak ingin ikut campur urusan akidah dan mengatakan bahwa dia ingin mencabut kebijakan tentang mihnah ini. Bahkan Ahmad bin Hambal pun dibebaskan dan mendapatkan keadilan. Nah, dari kronologi yang aku ceritakan tadi pastinya memberikan banyak sekali pelajaran untuk kita. Peristiwa mihnah ini sangat mirip dengan apa yang terjadi di masa sekarang. Ketika seseorang itu hanya membenarkan satu sudut pandang saja yang mereka yakini itu benar, maka secara tidak langsung mereka akan mengulang kejadian pada masa lalu. Mereka ingin aturan yang benar, tetapi yang kejadiannya justru malah membuat orang itu semakin malas untuk berpikir dan juga membuat masyarakat semakin takut untuk salah dan takut untuk kena resiko. Hal yang baru aku sadari, ternyata sistem pendidikan di Indonesia itu masih ada hubungannya dengan kejadian di masa lalu, di mana ketika seseorang menyampaikan pendapat atau berpikiran kritis, itu malah terjadi penangkapan dan penyiksaan. Atau malah ketika seseorang melontarkan sebuah pertanyaan, itu malah dianggap salah, atau malah lebih parahnya lagi dianggap sesat.
Pendidikan kita saat ini telah berubah menjadi sistem transmisi satu arah. Dari yang aku cari di web ResearchGate, sistem pendidikan transmisi satu arah adalah sebuah model pembelajaran yang dimana gurunya berperan aktif, sementara siswanya malah pasif. Informasi yang diberikan dari guru cuma mengalir ke murid. Jadi, gurunya cuma menjelaskan informasi dan muridnya hanya mendengarkan tanpa merespon ataupun bertanya. Kebanyakannya siswa sekarang itu tidak diberi kesempatan secara langsung untuk menanyakan pertanyaannya dan juga diskusi. Itulah kenapa lingkungan sosial kita menjadi malas untuk berpikir, karena sejak dari sekolah juga tidak begitu diajarkan untuk mengasah pola pikir yang kritis. Sebuah bangsa yang maju itu bukanlah rakyat yang hanya diam dan patuh atau setuju terhadap kebijakan yang ditentukan. Dan masa kemunduran sebuah bangsa bukanlah dimulai dari berhenti membaca buku, tetapi di saat kita berhenti untuk bertanya. Akhir kata, saya Yulia Safina dengan NIM 250101070028 ingin memberikan pesan. Janganlah takut untuk menjadi orang yang berpikir kritis. Kalau ada hal yang kalian bingung, itu segeralah tanyakan sampai kalian benar-benar paham. Karena kalau tidak memulai kebiasaan ini, kalian sendiri jugalah yang akan rugi nantinya. Sekian, terima kasih.